Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Judulnya Selalu Bersyukur. Hari ini 25 Desember 2024. Kita udah ada di penghujung tahun ya Bapak Ibu. Mari kita siapkan diri kita dengan lagu ini. Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lampau untuk menebus dosa manusia. Biarlah kita bersyukur kepada Dia. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengan apakah ku mengasihimu, katakan saudara, yang ku terima dariku. Dengan apa? Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Oh Yesusku, Katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. berdiri bersama, kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu doa kita kepada Tuhan. Dengan apa kau membalas kasih-Mu, benar Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Katakan kepada Tuhan, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu Saudara nyanyikan lagu ini dari awal ya, sebagai lagu doa kepada Tuhan. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu, serukan kepada Tuhan. yang ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, sesuai dengan lagu ini, Kau sudah lahir 2000 tahun lampau dan Kau lahir di hati kami. Terima kasih karena Engkau menjadi juru selamat kami semua Tuhan. Kami jemaat-Mu datang di dalam ibadah Natal TLCC pada pagi ini, karena kami mau terus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang Engkau beri di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu hari demi hari di dalam kehidupan kami, dalam menjalani perjalanan kami sampai nanti Tuhan panggil kami untuk kembali berkumpul dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kami untuk terus beribadah, mempersiapkan hati kami di dalam ibadah Natal tanggal 25 Desember 2024 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan teruskan nyanyikan lagu Camkan Lagu Yang Merdu. Ini ada teks yang lainnya, kita juga bergema ya. Boleh tepuk tangan saudara. Camkan lagu yang merdu, camkan malam yang berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turun malam bermadan. Yesus anak Al-Rahim, lahirnya di Bethlehem. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Kristus junjungan surga, Dia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, layaklah dinobatkan, tinggal serta manusia. Immanuel namanya. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Raja salam. Raja salam yang benar, maha tinggi dan besar, sumber hidup dan terang, tabib agung yang menang, yang menghambakan diri jadi hamba ilahi, lahir bagi manusia,
katakan, camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. amin saudara. Ini wartanya bukan warta jemaat, tapi warta dari surga. Kita belum ada yang ke surga kan? Atau ada yang sudah pernah ke surga? Kita akan ke sana tapi. Amin. Ya, kita akan ke sana dan kita mau nyatakan, hai dunia bersukalah. Karena ini warta surga. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa. Lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Anugerahnya melimpahlah. Gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Kini Di bertata Al-Masih dengan sejahtera, amin. Perintahnya penuh kasih, mari sembah Dia, 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 mari sembah Dia. katakan saudara, Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. haleluya. Hari ini katanya dinyatakan sebagai hari lahirnya Tuhan Yesus. Biasa kalau kita ngucapin selamat ulang tahun, kita nyanyinya happy birthday. Saudara, kita nyanyikan happy birthday buat Tuhan ya. Tapi cuman depannya saja, habis itu nanti kita akan nyanyi happy birthday yang versi lagu rohaninya. Oke ya. Happy birthday to you. Katakan kepada Tuhan, Happy birthday to you. Happy birthday dear Jesus. Happy birthday to you. katakan saudara, Happy birthday Jesus. katakan kepada Tuhan, I'm so glad it's Christmas, all the tinsel and lights, and the presents are nice. but the real gift is you. Happy birthday, Birthday Jesus. terima kasih Tuhan. I'm so glad
It's Christmas. All the carols and bells make the holy day swell, and it's all about you. Hey, Jesus, Jesus, I love you. Saudara, nyatakan lagu ini sebagai lagu persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, dan kita nyanyikan lagu ini sebagai lagu doa kita kepada Tuhan. Happy birthday Jesus. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holy day swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Yes, Lord. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. Happy birthday. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holy day swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you.
bisa. Ngerti ya? Kalau Tuhan bilang, aku akan mengasihimu, aku akan mengirim seorang putra yang akan menebus dosamu, tapi syaratnya kamu harus melakukan ini. Wah, kita nggak mungkin bisa. Itulah sebabnya ketika Tuhan berjanji kepada kita, kepada manusia, dia tidak menuntut syarat dari manusia. Perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita adalah perjanjian unilateral. Artinya Allah sendiri yang berjanji tanpa syarat dari pihak kita. Syaratnya harus dari Tuhan sendiri. Ya, syaratnya dari Tuhan sendiri. Dan dia tidak mengatakan kamu harus memenuhi syarat-syarat ini. Nah, itulah janji Tuhan. Nah, pada waktu dia berjanji, dia tidak berjanji dan dia tidak berjanji lalu dia berjanji lalu tidak menepatinya. Dia tidak seperti itu. Kalau manusia berjanji, ya nanti kalau ingat, kalau sanggup. Tapi Tuhan selalu ingat dan selalu menepati janjinya. Kalau kita membaca dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 7, kita akan baca bersama-sama. Ini ayat nats kita pagi hari ini. Kita akan melihat penepatan janji Tuhan ketika dia menepati janjinya untuk mengutus seorang putra yang akan menebus dosa kita. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 7, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, tadi kita melihat bahwa kalau Allah selalu menepati janjinya. Saudara punya janji Tuhan dalam hidup saudara. Saudara membaca Alkitab, di sini ada janji dia bahwa dia macam-macam. Ada ribuan janji yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Nah, kadangkala kita berpikir bahwa Allah tidak menepati janjinya. Sudah ditunggu-tunggu kok tidak keluar. Sudah ditunggu-tunggu kok Tuhan tidak memberikan janjinya. Kadang-kala kita berpikir seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Seperti 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Nah, janji yang berkenaan dengan kedatangan Tuhan. Saudara, saya akan mengutip tiga ayat saja yang nanti kita buka pikiran kita. Padahal di dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama, ada banyak sekali tulisan yang Tuhan nyatakan kepada manusia bahwa dia berjanji untuk mengirim seorang utusan. Seorang yang akan menebus dosa manusia. Itu janji Tuhan. Tapi kita akan melihat perjanjian yang Tuhan berikan. Yang pertama, ketika manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Tuhan. Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang itu. Artinya mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak setia kepada perintah Tuhan. Jadi mereka melanggar satu kali saja yang dilanggar. Jadi itu merupakan sebuah dosa. Nggak bisa ngomong bahwa dosaku terlalu kecil, ini bukan dosa. Enggak. Sekali saja saudara melanggar, itu sudah merupakan dosa.
Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji. Perjanjiannya disebut oleh ahli teolog mengatakan ini sebagai perjanjian Eden. Tuhan berjanji dan dalam perjanjiannya dia tidak mengatakan kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ini janji Tuhan. Dia berkata kepada ular, kepada iblis, dan ini didengar oleh manusia, bahwa akan ada masa depan bagi manusia. Tuhan akan merestore kembali, memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia yang rusak itu. Jadi Adam sudah merusak segala sesuatu. Tapi Tuhan berjanji, aku akan mengembalikan dengan caranya seperti ini. Ayat Kejadian 3 ayat 15 disebutkan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ingat kata perempuan, saudara. Di antara keturunanmu dan keturunannya. Nya itu her, perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Akan ada satu masa bahwa akan ada keturunan, Tuhan janji ini, nanti keturunan wanita ini akan meremukkan kepala iblis. Adam, kali ini kamu kalah melawan iblis. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan iblis. Dan tidak ada manusia yang bisa mengalahkan dosa. Tapi nanti suatu saat akan ada keturunan dari wanita ini akan meremukkan iblis. Dan itu menjadi berita bagi manusia. Itu perjanjian yang pertama. Ada banyak sekali janji-janji Tuhan. Kemudian kita akan melihat janji Tuhan berikutnya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 22. Jadi berita yang diberikan kepada Adam itu, Adam ceritakan kepada anak-anaknya. Ini loh Tuhan janji, nanti kita akan di-restore hubungan kita dengan dia. Dengan cara ada keturunan wanita. Nah mereka menunggulah, bertahun-tahun mereka menunggu. Yang mana ini, yang mana, apakah yang ini. Nah, ketika anaknya lahir, apakah yang ini, apa. Tidak pernah ketemu. Sampai akhirnya Tuhan berjanji kepada Abraham. Saudara lihat. Kejadian pasal 22 ayat 18. Allah berjanji kepada Abraham. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena engkau mendengar firmanku. Saudara cek di dalam bahasa Inggris. Mungkin ada. Kan bahasa Indonesia tidak jelas antara kata jamak dan kata tunggal. Apakah ini bentuknya banyak atau bentuknya satu. Kan kalau kita ngomong bahwa book itu kan satu. Kalau books banyak. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, dia bicara oleh keturunanmu lah. Dia tidak bicara mengenai keturunan yang banyak. Dia bicara mengenai satu orang keturunan. Oleh satu orang keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Siapa dia? Ini janji Tuhan kepada Abraham. Ini disebut dengan perjanjian Abraham. Kemudian kita lihat lagi ketika Daud duduk di atas tahtanya, dia berkeinginan untuk mendirikan rumah Tuhan. Dia bilang, aku akan mendirikan rumah Tuhan supaya Tuhan diam di sini. Karena selama ini Daud beribadah di kemah, di tenda yang bisa dibongkar-bongkar. Dia ingin supaya ada rumah permanen buat Tuhan. Nah, ketika umurnya sudah tua, dia tidak bisa. Dia tidak bisa dan Tuhan mengatakan kamu nggak bisa karena darah banyak kau tumpahkan dari tanganmu. Tapi Tuhan mengatakan nanti anakmu yaitu Salomo yang akan mendirikan bangunan itu. Tapi ini perjanjian Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Saudara lihat ini, kalau kita ngomong dialah yang mendirikan rumah bagi namaku, pikiran kita kepada Salomo, benar kan ya?
Karena Salomo lah yang mendirikan rumah itu. Coba perhatikan ayat berikutnya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini tidak berlaku bagi Salomo. Salomo sudah tidak ada lagi. Ketika dia wafat, kerajaannya diserahkan kepada anaknya. Dan ketika anaknya duduk di atas tahta, kerajaannya terbelah. Ini tidak berlaku bagi keturunan secara fisik. Karena tahta Daud akan kokoh selama-lamanya. Jadi ini ada dua dimensi bahwa nanti bangunan bait Allah itu akan didirikan oleh Salomo. Tapi ada dimensi lain bahwa yang disebut bangunan bait Allah itu bukanlah bait Allah secara fisik, tapi secara rohani yang adalah kita semua yang akan menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Jadi dia mengatakan tahta kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya. Dan perjanjian itu tidak mungkin dipenuhi oleh keturunan Daud secara fisik. Itu tidak mungkin. Karena sekarang saudara ada kerajaan Israel? Nggak ada. Selama-lamanya tidak ada kerajaan Israel. Nah, saudara, kalau kita sudah melihat ini, inilah perjanjian Tuhan. Ini hanya masalah waktu saja. Kapan Tuhan akan menggenapi janjinya? Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, kalau kita baca dalam pasal 4 ayat 1, yang kumaksud, dia buat sebuah ilustrasi, dia buat sebuah contoh. Yang kumaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah peralihan dan pengawasan sampai saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Jadi kalau kita ngomong soal warisan, kita kan kalau punya harta, nggak mungkin kita pegang selamanya kan, kita pasti berikan kepada anak kita. Demikian juga orang-orang Romawi, orang-orang Yunani. Dia kaya, mereka banyak yang kaya dan mereka akan serahkan harta itu kepada anak-anaknya. Tapi ketika anak itu belum cukup umur, maka dia akan ngomong kepada mungkin pengacara, mungkin ada perwalian. Dia ngomong bahwa anak-anakku akan mewarisi ini. Nanti ketika mereka cukup umur, maka warisannya akan diberikan kepada mereka. Umurnya 14 tahun. Kalau sudah 14 tahun mereka berhak untuk mendapatkan harta itu. Jadi tinggal tunggu waktu saja. Sebelum waktu itu ada, mereka berada di dalam perwalian. Nah, seperti janji Tuhan, Tuhan berjanji akan mengirim anaknya, itu tinggal hanya masalah waktu saja. Kita tidak bisa berdebat dengan Tuhan, kapan waktunya. Jadi orang Israel menunggu Mesias begitu lama, mereka menunggu, dan tidak keluar-keluar, tidak ada berita tentang Mesias. Akhirnya Tuhan datang, lahir di kandang di Bethlehem untuk mewujudkan janjinya. Jadi seperti itu saja, tinggal menunggu waktu saja. Sampai akhirnya manusia mendapatkan janji tersebut. Ayat 4 berkata, namun setelah genap waktunya. Bukan berdasarkan waktu kita nggak bisa menuntut Tuhan, dia yang janji. Waktunya ya waktu dia. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Jadi kelahiran Yesus adalah penggenapan janji Tuhan. Terhadap tadi yang kita lihat, tiga janji tadi. Penggenapan janji Tuhan. Oke, kita teruskan saudara. Kalau kita di masalah waktu, kita melihat persennya. Bahwa Tuhan menjanji untuk mengutus anaknya. Mengutus seseorang. Berarti kita melihat seseorang itu. Kita nggak bisa mengatakan seseorang itu sembarangan.
pasti ada syarat-syarat tertentu. Kalau kita melihat janji Tuhan di Taman Eden, bahwa melalui keturunan wanita ini, keturunan perempuan, maka tidak boleh ada campur tangan laki-laki. Kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam penggenapan terhadap Kejadian pasal 3:15 ini, maka Galatia pasal 4 ayat 4 mengatakan Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Tidak ada campur tangan laki-laki. Seperti janji Tuhan di Taman Eden itu, bahwa keturunan wanita ini yang akan meremukkan kepala si ular. Perempuan. Maka Tuhan mengutus Gabriel kepada seorang perawan yang bernama Maria. Dan Maria melahirkan Yesus. Bukan anak Yusuf secara jasmani. Lihat saudara, Allah detail terhadap janjinya dan dia tepat sekali. Tepat sekali. Jadi kalau saudara melihat buku ini buku berisi janji Tuhan dan semua janjinya ditepati. Nanti kita akan lihat ada janji dia yang belum dia tepati. Nanti kita akan menikmati janji Tuhan itu. Saudara, lihat Kejadian pasal 3:15, keturunan wanita ditepati oleh Tuhan ketika Maria melahirkan Yesus di Bethlehem itu. Dan Yusuf mengatakan, aku tidak akan bersetubuh dengan Maria. Karena anak yang dikandung oleh Maria adalah dari roh. Wanita. Turunan dari wanita. Nah, kita coba lihat janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Mana kita mendapat berkat dari Israel? Ada? Dari kita dapat berkat dari Israel? Tidak ada. Dan itu digenapi Tuhan ketika Galatia pasal 3 ayat 16 berkata, kepada Abraham, Galatia pasal 3 ayat 16, kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus. Dipenuhi janji Tuhan kepada Abraham. Jadi Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Adam, Hawa, Abraham yang menepati janjinya. Wow, saudara orang yang beruntung. Saudara beruntung punya Allah yang menepati janji. Coba kita lihat janji Tuhan kepada Daud. Janji Tuhan kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Kerajaannya akan kokoh. Coba perhatikan Lukas 1 ayat 32 ketika Tuhan menampakkan diri kepada Maria. Gabriel berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta siapa? Dia akan duduk di atas tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan ini. Dia ngomong soal Yesus. Ditepati di dalam diri Yesus. Pada waktu Yesus tampil di Galilea dan di situ ada Yohanes Pembaptis dan dia melihat Yesus dan berkata kepada orang-orang Yahudi, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pada waktu dia lihat Yesus, dia bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesuslah yang akan duduk dalam kerajaan itu. Dan saudara, kita semua berada di dalam kerajaan Allah.
Dia mengatakan bahwa kerajaan itu, Allah itu seumpama seperti ragi yang adonan yang berada ditaruh ragi dan di tepung yang diaduk terus menerus. Mula-mulanya kecil, tapi ragi itu membuat besar. Membuat adonan itu besar. Pada waktu Yesus lahir di dunia ini, dia membawa cuma 12 orang, mungkin 100 orang, mungkin 300 orang yang menjadi pengikutnya. Dan saudara lihat sekarang kerajaan Allah itu besar. Saudara masuk di dalam anggota kerajaan Allah. Dan tahtanya tidak akan pernah berkesudahan. Jadi saudara punya raja. Raja yang dijanjikan Tuhan sejak zaman Eden, sejak dijanjikan Tuhan sejak zaman Abraham, dijanjikan Tuhan sejak zamannya Raja Daud, dan sekarang dia adalah raja saudara, Yesus Kristus. Jadi dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Lalu kenapa Yesus harus datang? Kenapa dia harus datang? Kenapa Tuhan harus menepati janjinya supaya kita bisa percaya kepada dia? Perhatikan di dalam ayat berikutnya. Ayat yang kelima. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Kenapa ada hukum Taurat tertulis di situ? Kita semua mencoba. Jadi Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Yahudi supaya ini menjadi penuntun mereka sampai Yesus datang. Tadi kita lihat ini menjadi penuntun sampai nanti akil balik itu. Nah, kenapa hukum Taurat itu penting? Begini, orang berpikir untuk datang kepada Tuhan, mereka harus mengikuti semua aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam hukum Taurat. Sama seperti kita sekarang lah. Bagaimana caranya kita masuk surga? Kita mencoba untuk dapat melakukan perbuatan baik dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi itu tidak membuat kita lebih baik. Kita tidak bisa menebus diri kita sendiri dengan cara kita melakukan perbuatan baik. Nggak mungkin. Semogalah perbuatan kita, kata Tuhan, seperti kain kotor. Nggak mungkin kita membereskan perbuatan-perbuatan kita yang jahat itu. Maka ada satu cara yang Tuhan nyatakan, kita harus ditebus. Tujuan Yesus datang supaya saudara semua ditebus. Dan saudara lihat ayat yang ke-5 itu, supaya kita diterima menjadi anaknya. Setelah ditebus, kita menjadi anaknya. Kemudian dalam ayat yang ke-6, kita akan memanggil dia sebagai Bapa kita. Itulah sebabnya kita memanggil Tuhan kita Bapa kami di surga. Karena kita adalah anaknya. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara kita, Yesus datang bukan cuma lahir, lalu memberitakan kabar baik kepada semua orang, tapi dia mau mati bagi kita. Sejak awal ketika dia melayani di dunia, ada berapa kali murid-muridnya mengatakan kamu tidak boleh pergi ke Yerusalem. Padahal Yesus mengatakan aku akan pergi ke situ mati, diserahkan kepada bangsa lain supaya kamu bisa ditebus. Supaya saudara bisa ditebus. Dia lahir di dunia dan dia mati supaya saudara bisa menjadi anaknya. Tanpa syarat. Roma pasal 5 berkata, ia mati menumpahkan darahnya ketika kita masih berdosa. Tidak menuntut kita supaya kita baik dulu baru dia mati di atas kayu salib. Inilah tujuan Yesus datang ke dunia. Supaya kita ditebus menjadi anaknya. Saudara, janji Tuhan bagi kita direalisasikan ketika dia datang ke dunia, lahir di kandang Bethlehem yang hina itu. Supaya saudara menjadi anak Allah. Apa yang diperbuat oleh Adam di Taman Eden itu, ketika dia berdosa, membuat kita semua berdosa tidak bisa kembali kepada Tuhan.
tapi melalui Yesus Kristus kita bisa kembali kepada Tuhan. Tidak ada cara lain untuk bisa kembali kepada Tuhan kecuali melalui Yesus Kristus. Alkitab tidak memberikan banyak cara. Alkitab mengatakan cuma ada satu cara untuk orang kembali kepada Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau saudara percaya Yesus, saudara maka disebut sebagai anak Allah, sebagai orang tebusan. Saudara memanggil dia sebagai Bapa. Kita bukan lagi budak terhadap dosa, tapi kita adalah anak Allah. Dan kita menjadi ahli waris. Ahli waris apa? Baca Efesus pasal 1. Tersedia bagi kita semua harta surgawi. Itu menjadi milik kita. Genap waktunya nanti. Ketika saudara dipanggil Tuhan, Allah memberikan semua harta itu kepada saudara di surga. Amin. Tinggal nunggu waktu saja. Mau hartanya enggak kira-kira? Mau ya? Mau sekarang apa nanti? Terserah Tuhan. Iya, terserah Tuhan. Saya pernah dengar cerita ada orang sakit gitu ya, minta didoain lalu nggak sembuh gitu ya. Tapi nggak mati-mati. Lalu datanglah seorang pendeta doain dia. Lalu pendeta ini mengatakan, Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, terserah engkau. Mati itu anak. Mamuk dia. Kenapa doanya begitu? Jadi kalau saudara mengatakan terserah Tuhan ya hidup kita tergantung kepada Tuhan. Saudara nggak usah takut. Saudara mau naik apa, mau apa, kalau Tuhan tidak berkenan saudara mati hari ini ya nggak bakal mati. Terserah pada Tuhan. Kalau tiba genap waktunya saudara dipanggil, saudara pasti dipanggil. Memang tidak enak. Ya, kalau suami atau istri kita dipanggil memang ada rasa duka. Tapi saudara apa yang terjadi ketika dia dipanggil? Dia sudah dapat warisan. Dapat warisan karena tebusan ini, karena janji Tuhan ini. Dia udah dapat warisan dulu. Kita sedih tapi dia happy di sana. Ya. Nah, saudara lihat, jadi buku ini berisi janji Tuhan ribuan tahun sejak manusia diciptakan dan ada realisasi janji itu. Orang Israel menantikan janji Tuhan. Kapan ini? Akhirnya Tuhan muncul, lahir di Bethlehem dan realisasinya terhadap janji itu terbukti, ada realisasi. Janji itu terrealisasi melalui Yesus. Tapi ada janji lain. Ada janji lain yang Tuhan kemukakan kepada kita yang akan terrealisasi nanti. Kita akan menunggu itu. Dan saudara, firman Tuhan berkata di dalam Kisah pasal 1 ayat 11, ketika Tuhan Yesus naik, ketika dia sudah bangkit dari kubur dan naik ke surga. Dia naik ke surga dan orang-orang murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga. Bengong aja lihat. Yesus sudah hilang di atas awan. Masih lihat awannya. Biasalah begitu ya, lihat awannya. Kayak kita masih kecil. Orang tua kita naik pesawat. Dada mama, mamanya nggak kelihatan. Dalam pesawatnya udah dada. Seperti itu. Dan mereka lihat awan, dipikir Yesus ada di balik itu. Bengong aja lihat. Lalu muncul malaikat ngomong, ayat 11, bilang begini. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Dengan cara yang sama. Cara yang sama, kalau dia terangkat naik ke surga di atas awan, nanti dia akan kembali di atas awan juga. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini janji Tuhan. Sekarang gini, orang-orang pada masa perjanjian lama menanti janji Tuhan
dan merasa bahwa Tuhan Mesias tidak pernah datang. Mereka kecewa. Tapi saudara sudah melihat bukti realisasi dari janji Tuhan. Yesus sudah datang. Ini bukan mitos. Ini bukan mitos. Saudara bisa cek fakta secara arkeologi, secara sejarah bahwa Yesus memang ada dan lahir di Bethlehem. Itu sudah ada realisasinya. Nah, kalau Tuhan sudah datang yang pertama dan ada realisasinya dan kita sudah melihat buktinya, kita juga harus percaya bahwa dia akan datang kedua kali. Amin. Tinggal menunggu waktu kapan dia akan datang kedua kali. Tuhan berjanji, aku akan datang kembali. Maunya kapan ya? Di zaman saya atau di zaman cucu saya atau bagaimana? Kan hebat. Kita sendiri lihat, oh itu Yesus. Masalahnya kadang-kadang banyak orang Kristen saya tanya, kira-kira kapan Yesus datang? Hari ini kira-kira gimana? Janganlah Pak Pendeta nggak siap. Apanya yang nggak siap coba? Mungkin begini. Ngomong nggak siap itu hidupnya nggak beres. Masih melakukan dosa. Mungkin bilang nggak siap itu karena tidak beribadah, tidak setia kepada Tuhan. Mungkin bilang tidak siap itu, aku belum melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi saudara, Yesus bisa datang kapan saja. Kalau saudara mengatakan berbagai macam alasan itu, bahwa saya tidak siap, Yesus akan datang kedua kali. Lalu kenapa mesti menunggu waktu lama untuk setia kepada Tuhan? Kenapa mesti menunggu waktu lama untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan? Kenapa menunggu waktu lama nanti tahun depan aku akan rajin beribadah. Kita berjanji nanti tahun depan aku akan setia kepada Tuhan. Kalau dia mau datang besok kok. Kita tidak tahu. Jadi buatlah sebuah komitmen penting buat Tuhan. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia pasti datang. Hari ini ya. Hari ini berubah, nggak usah tunggu besok pendeta, besok aku harus setia. Hari ini, detik ini, saudara mengatakan aku akan setia dan saudara lakukan itu seumur hidup. Jadi kalau sudah seperti itu, apa alasan lagi saudara untuk mengatakan aku tidak siap? Pasti siap dan siap untuk menerima warisan. Karena pada waktu dia datang, dia akan menjemput semua orang yang menjadi tebusannya, yang menjadi anaknya, yang menerima dia, yang lahir di kandang di Bethlehem, yang menerima dia yang mati di atas kayu salib, yang dianggap oleh dunia sebagai orang yang tidak ada berdaya, tapi semua kuasa diberikan kepada dia. Saudara, dia Yesusmu, dia Tuhanmu, dia Rajamu. Saudara sudah tahu dia sudah datang. Sekarang pekerjaan kita adalah menantikan kedatangan dia kedua kali. Ketika dia datang kedua kali, dia membereskan segala sesuatu. Bumi ini akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap. Tapi kita akan tinggal bersama dengan dia di surga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Engkau mewujudkan janjimu kepada kami. Bahwa ketika genap waktunya Yesus lahir bagi kami. Dia bukan cuma lahir bagi kami. Dia mengajar kami. Yesus bahkan menebus dosa kami mati di atas kayu salib. Dan kami bersyukur karena Engkau akan datang kedua kali menjemput kami, umat tebusan Tuhan. Selagi kami menunggu kedatangan-Mu kedua kali, biarlah kami hidup setia kepada Tuhan. Kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kami. Bapak terima kasih, bersyukur untuk firman Tuhan, dan berterima kasih biarlah kami terus komitmen untuk mengasihi dan setia kepada-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini,
Tuhan akan menetapkan dan memeteraikan firman Tuhan dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pastor. Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan. Wow ya. Masuk ke dalam kerajaan yang tidak berkesudahan. Kita nyanyikan nyanyian pujian 220. Jaminan mulia yang kita akan sebarkan ke banyak orang. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang darah kudus. Katakan, aku nyanyikan, aku sembah juru selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sembah selamatku Maha besar. Ayat 2. Hilang dukaku, hilang peluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan warta gemar, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku serahkan, aku nyanyikan, aku sembah juru selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sembah juru selamatku. Kita bangkit berdiri, nyanyikan ayat ketiga. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menunggu di dunia. Amin. Ku dipenuhi kasih mesra. Aku nyanyikan, aku sembah juru selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sembah juru selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sembah juru selamatku Maha besar. Aku
Saudara silakan duduk kembali, Pastor silakan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan, kita persiapkan persembahan kita. Kita berdoa. Kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kebaikan-Mu boleh kami terima dalam hidup kami. Tiap-tiap hari Engkau menyertai kami, duka maupun suka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mensyukuri semuanya itu Bapa, dan kami ingin memberikan kepada Tuhan. Sungguh apa yang kami berikan tidaklah ada artinya dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami mengasihi Tuhan, ingin memberikan uang kami, harta kami, dan juga hidup kami kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi, saudara, ada beberapa kartu tamu yang saya terima. Ini ada Ibu Selvi dan Morris. Ini ibu dan anak ini. Silakan Bu Selvi berdiri. Morris tinggal di BSD. Nanti silakan berkenalan, saudara. Bu Selvi ya. Kemudian ada Pak Mukian. Siapa Mukian? Silakan berdiri, Pak. Dengan keluarga, Pak. Terima kasih, Pak, dari Bandung. Wah, jauh sekali. Thank you sudah hadir, Pak. Thank you. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, saudara, elders, atas nama elders saya mengucapkan selamat Natal kepada saudara. Saya, Pastor Alex, dan Pak Aswin mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Kita akan memasuki tahun yang baru nanti di tahun 2025. Gereja akan mengirim panduan kalau saudara mau beribadah. Ibadah altar keluarga di akhir tahun tanggal 31. Kumpulkan anak-anak, nanti kepala keluarga akan membacakan dan mengajak renungan di akhir tahun kepada mereka. Kita akan mengirimkan kepada saudara. Kalau saudara tidak terafiliasi dengan grup TLCC, saudara bisa menghubungi sekretariat gereja supaya saudara mendapatkan panduan tersebut. Berapa di antara kita liburan, jadi kita akan terus mendoakan mereka, terus setia. Kita akan ibadah nanti tanggal 29, akan ibadah akhir tahun, kemudian terus setia. Kemudian ini, kita tidak akan ibadah dalam doa hari Rabu. 2 minggu ini kita tiadakan. Jadi malam nanti dan minggu depan tidak ada ibadah doa. Kita akan lanjutkan ke ibadah doa di minggu berikutnya. Oke, sekali lagi saudara, kalau ada pergumulan, ada doa yang ingin di-share kepada saya, kita berdoa bersama-sama. Saudara bisa datang kepada saya dan bercerita pergumulan-pergumulan kita. Baik, kita akan akhiri. Silakan berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami. Kami mensyukuri kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk janji-Mu yang terrealisasi. Engkau memberkati jemaat-Mu. Engkau menolong mereka sepulang dari tempat ini. Mereka akan bersuka cita bersama-sama dan keluarga merayakan kelahiran Tuhan di atas bumi ini bagi kami. Kami berdoa, Tuhan berkati persekutuan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka. Dan berdoa supaya setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Engkau menyertai. Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, beserta dengan saudara, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun
Salam bagimu. Boleh salaman saudara ya.